Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah, a'azanallahu wa iyyakum. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumaah di masjid yang kita cintai Al-Mahdi rahimallahu wa iyyakum. Kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya. Terutama di saat Allah menetapkan keimanan atas kita dan kita mendapatkan kemudahan untuk senantiasa menjaga serta meningkatkannya. Inilah merupakan karunia yang tak terhingga. Oleh karena kebahagiaan yang Allah janjikan di dunia ini akan terwujud, demikian juga kesempurnaan dari kebahagiaan di dunia ini ketika Allah masukkan ke dalam jannahnya sebagai balasan yang besar, insya Allah akan kita dapatkan. Semoga Allah tetapkan keistiqomahan untuk senantiasa berada di atas jalan atau petunjuknya yang lurus, jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada para anbiya, siddiqin, sholihin dan syuhada. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafil azallah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita semuanya telah berupaya untuk merealisasikan dari apa yang telah sama-sama kita fahami, kita yakini, baik yang ada dalam Al-Quran Karim dan sunnah nabinya yang mulia, Nabi kita Muhammad SAW, dengan pemahaman yang benar dan keistiqomahan dalam beramal. Namun di sana tentunya kita tidak boleh menutup mata ketika adanya seseorang yang insya Allah hubungan mereka dengan Allah telah benar-benar baik, ditandai dengan aktivitas ibadahnya yang insya Allah sangat luar biasa. Katakanlah mereka beraktivitas atau beribadah di salah satu rumah Allah SWT, kegiatan apapun ia lakukan dengan istiqomah, maka tak jarang kemudian kita menilai diri sendiri sebagai orang yang solih, orang yang sudah layak untuk mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Dan penilaian ini pun juga dilakukan atau ada pada orang terhadap kita. Mereka menganggap kita adalah ahli ibadah, orang yang sudah tidak diragukan lagi kesolehannya. Maka tentunya penilaian diri sendiri dan orang lain terhadap kita yang memang kenyataannya secara lahiriah kita ini adalah orang yang taat kepada Allah SWT adalah merupakan penilaian yang lumrah dan wajar, dan seharusnya memang kita menilai itu suatu kesolehan diri sendiri. Namun hadirin Allah, ada di antara kaum muslimin yang ketika hubungan baiknya dengan Allah itu betul-betul telah nyata, namun tidak demikian halnya ketika mereka berhubungan dengan sesama, terutama sesama manusia. Padahal yang sebenarnya harus kita fahami, kesolehan kita dalam spiritual seharusnya pun juga membuahkan kesolehan sosial. Dalam hal ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu suatu waktu sepeninggal Rasulullah SAW iktikaf di Masjid Nabawi, dan ternyata di sana di pojok masjid ada seorang yang termenung, sedih, sehingga hal itu menarik perhatian
sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kemudian menghampirinya, dikorek permasalahannya, ternyata benar memang ia sedang mengalami masalah. Maka setelah dipahaminya, ditawari oleh Abu Hurairah untuk kemudian bersamanya keluar, tujuannya untuk membantu apa yang ia perlukan. Justru orang ini bertanya, akankah engkau mengorbankan iktikafmu untuk kemudian membantu meringankan atau menyelesaikan keperluanku? Kurang lebih seperti itu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab apa yang ia ingat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallam disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah, hadis riwayat Tabrani, wala an amshiya ma'ahi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Madinah syahrun. Sungguh berjalannya seorang di antara kamu untuk memenuhi keperluan saudaranya itu lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjid ini, di Masjid Madinah sebulan. Tidak bisa kita bayangkan hadirin, sebulan i'tikaf di Masjid Nabawi. Rasa-rasanya kita pun juga di bulan Ramadan mayoritas mereka hanya memilih malam-malam ganjil, itu pun juga antara jam 1 sampai subuh. Jarang di antara kita yang kemudian beriktikaf 10 hari di akhir Ramadan. Sedangkan ini iktikaf di masjid yang sangat mulia, yang tidak dimiliki masjid-masjid lain selain daripada Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Maka sebulan hadirin iktikaf di Masjid Nabawi, ternyata Rasulullah SAW lebih mencintai, yaitu bagaimana kita terpanggil untuk turut membantu keperluan orang lain, dalam arti kita turut untuk memberikan solusi ketika orang lain membutuhkan pertolongan kita. Kemudian yang kedua, untuk menguatkan apa yang saya sampaikan ini, kesolehan sosial adalah bagaimana ketika sahabat Nabi menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW tentang seorang wanita, disampaikannya bahwa wanita ini di malam harinya senantiasa sholat malam, di siang harinya ia suka berpuasa dan beramal seperti bersedekah. Namun disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia suka menyakiti tetangganya dengan lesannya. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Maka apa yang dilakukan oleh ahli ibadah ini, si fulana ini, itu tidak berbekas kebaikan sedikit pun, bahkan dikatakan dia termasuk penghuni neraka. Nyata-nyata hadirin, tahajudnya gak putus, sedekahnya ia jalankan, dan puasa sunnah pun juga ia lakukan. Tapi ketika lisannya suka menyakiti tetangganya, maka Rasul mengatakan la khaira fiha hiya finnar. Tentunya dari dua hadis Nabi SAW ini bisa kita ambil faidah bahwa ternyata kesolehan kita terhadap sesama manusia dan bahayanya seorang yang mengganggu manusia yang lain, maka menjadikan hubungan baik kita dengan Allah SWT tidak ada gunanya sama sekali. Yang seharusnya terjadi adalah ketika kita benar-benar hablum minallah baik, maka sebenarnya harus membuahkan hubungan baik antar sesama manusia. Maka dari itu hadirin rasulullah, kalau saja kita bisa memberi solusi untuk orang lain adalah kebaikan, bahkan lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada i'tikaf sebulan di masjidnya. Menyakiti seseorang, mengganggu seorang, maka tidak anggap kebaikan sama sekali bagi mereka. Maka disinilah yang kemudian haruslah
Masing-masing kita berupaya untuk menjadikan diri bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri dengan senantiasa beribadah kepada Allah, tapi kita senantiasa berbuat untuk orang lain, karena sesungguhnya ini pun juga sebagai realisasi kebaikan kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin Allah, inilah yang kemudian kita fahami bersama tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah masing-masing kita, siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun dan kapanpun kita berada, insya Allah kita berpotensi untuk memberikan kebaikan, kemanfaatan, tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga kita sendiri, kelompok kita sendiri, tapi insya Allah juga untuk orang lain. Dengan apa? Dengan apa yang kita miliki. Tidak harus dengan sesuatu yang mungkin tidak kita miliki seperti harta, tapi minimal kita bisa memberikan kontribusi kebaikan dengan waktu yang kita miliki, pikiran, tenaga, atau mungkin juga harta walaupun tidak banyak. Dan bahkan puncaknya kita siap mengorbankan dengan jiwa kita, mengorbankan untuk kepentingan bersama. Inilah yang kemudian kita berharap dari kemanfaatan pribadi kita untuk orang lain. Sebenarnya ini adalah wujud daripada kesolehan sosial yang harus ada pada setiap seorang yang telah benar-benar solih dalam spiritualnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah SWT yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid-dunya wad-din. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwafil azallahu wa iyyakum. Kita dengan segala profesi yang ada, seperti halnya ketika kita menjadi pedagang, Masya Allah, sangat potensi untuk bermanfaat bagi orang lain. Yang terfikir bukan hanya kita bagaimana mendapatkan keuntungan dari perniagaan yang kita lakukan, tapi di sana adanya semacam keinginan kita untuk memberikan solusi, membantu orang lain. Minimal kita telah menyediakan kebutuhan mereka sehingga tidak lagi perlu jauh-jauh untuk mendapatkan barang yang dia butuhkan. Insya Allah seorang pebisnis, pedagang yang solih, yang nafi' li ghairihi, bermanfaat untuk orang lain, yang solih dalam sosialnya, yang terfikir adalah insya Allah dia akan menyediakan produk-produk yang unggul, yang baik. Dia akan jujur untuk kemudian mengatakan yang sebenarnya dari kualitas barangnya. Insya Allah minimal dia menjauhi dari tipu menipu produk pada konsumennya. Demikian juga hadirin Allah, seorang dokter, tidak kalah pentingnya juga kesolehan mereka dalam sosial. Akan terasa kemanfaatannya kepada orang lain. Yang terfikir bagaimana ia terfikir bukan hanya ia mendapatkan keuntungan dari jasa praktek kedokterannya, tapi insya Allah yang terfikir bagaimana ia turut untuk memberikan bantuan dalam kesembuhan dari sakitnya pasien, sehingga ia bisa beribadah atau beraktivitas seperti sedia kala. Tak kalah pentingnya juga guru, muallim, ustadz, yang terfikir bukan dia mendapatkan apa-apa dari gaji guru atau mengajarnya. Yang terfikir justru man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya, atau pahala jariyah, al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat baginya. Dan tak kalah pentingnya lagi yaitu para takmir masjid, Dewan Kemakmuran Masjid DKM, di mana mereka insya Allah dengan hartanya, waktunya, pikiran, tenaganya turut serta untuk memberikan solusi dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Untuk itu hadirin,
Insya Allah dengan apa yang sudah saya sampaikan ini terlahirlah keinginan untuk senantiasa memberikan kemanfaatan, insya Allah dengan apa yang kita miliki. Namun biasanya seseorang yang ingin berbuat baik, yang terfikir adalah dia harus berkorban, sehingga tidak jarang orang kemudian enggan untuk memberi manfaat pada orang lain. Mengapa? Ia harus berkorban. Namun pikiran ini semestinya harus dibuang jauh-jauh. Bagi mereka yang benar-benar tahu tentang bagaimana Allah menyampaikan keutamaan orang yang telah berbuat baik untuk orang lain. Di antaranya surah Al-Isra ayat 7 Allah mengatakan, In ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kamu berbuat baik, sebenarnya kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dalam hadis Nabi SAW pun juga disampaikan, Wallahu fi aunil abad ma kana al abad fi auni akhihi. Hadis riwayat Muslim. Allah senantiasa menolong seorang hamba manakala hamba itu menolong saudaranya. Hadis lain diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatih. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, Allah akan menyelesaikan kesulitannya di hari kiamat. Wa man yassara ala musirin yassara alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Mana ruginya diri? Mana ruginya? Di saat kebaikan kita justru kembalinya kepada kita sendiri. Bahkan ini bisa jadi renungan. Jangan-jangan kalau sampai hari ini kita suka mendapatkan kesulitan dan tidak kunjung selesai, kesulitan yang satu belum selesai, muncul kesulitan yang lain, jangan-jangan memang kita ini suka menyulitkan orang lain. Kalau saja urusan kita susah untuk mendapatkan solusi, jangan-jangan memang kita suka menyusahkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita di saat kita benar-benar telah menjadi hamba Allah dan menjalankan berbagai macam aktivitas pribadi kita. Untuk itu kemudian sebenarnya kita terpanggil untuk kemudian memberikan kemanfaatan kepada orang lain, karena ini adalah merupakan kesolehan sosial setelah kesolehan spiritual. Semoga Allah senantiasa menyayangi kita dengan senantiasa menjalankan Islam secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bermunajat, semoga Allah mendengar dan semoga Allah mengijabahinya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana uzina nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa anna mala salat tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fil khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamana wa idza ratta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftun. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhirul hamdulillahi rabbil alamin.